Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berjalan-jalan di sekitar alun-alun Kota Magelang. Lebih tepatnya bekerja sembari jalan-jalan. Selama beberapa bulan, saya dan kedua teman saya dan satu mahasiswa melakukan tridharma perguruan tinggi kami, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Baik, kita mulai dari sisi utara. Ini adalah Watertoren. Watertoren ini dikelola oleh PDAM dan dibangun pada tahun 1920. Bangunan ini merupakan bangunan asli peninggalan masa pemerintahan Hindia Belanda. Arsiteknya adalah Thomas Karsten. Masih di sisi utara, di sisi ini teman-teman akan menemukan banyak sekali kios makanan. Beragam makanan ada di sini. Areanya cukup luas dengan tempat duduk yang nyaman. Pilihan menunya pun beragam. Karuna ya, karena ada pelan-pelan sekarang idenya sekarang kan masih ada waktu untuk apa nih. Sembari koordinasi dengan peserta workshop, kami menyempatkan diri untuk mencicipi kuliner yang ada di sini. Kami mencicipi bakso urat dan secangkir kopi hitam karena ini masih pagi. Di alun-alun Kota Magelang ini ada banyak fasilitas publik yang bisa digunakan secara gratis. Misalnya ini adalah alat-alat untuk olahraga, tetapi seringnya digunakan untuk bermain anak-anak. Jadi memang harus mencari waktu untuk bisa menggunakan alat olahraga ini ya. Karena anak-anak biasanya cukup asik main di sini. Ini adalah air mancur menari yang akan dinyalakan di jam-jam tertentu. Ramai sekali hari ini alun-alun Magelang. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semua antusias untuk berkunjung di sini. Yang menarik di alun-alun Magelang ini adalah adanya tempat ibadah yang bersejarah. Ini adalah Masjid Agung Magelang atau Masjid Jami atau Masjid Kauman. Masjid yang menjadi saksi sejarah pergantian era kolonial Jepang dan pasca kemerdekaan. Cikal bakal masjid ini sudah ada sejak tahun 1650 yang didirikan oleh tokoh ulama Jatim yaitu Kyai Haji Mudakir. Pada saat itu berupa langgar saja. Kemudian dilakukan pemugaran dari masa ke masa dan pada tahun 1991 didirikan menara setinggi 24 meter di depan masjid. Meskipun ini tengah hari, karena saya meluangkan waktu berjalan-jalan di saat istirahat, lingkungan di alun-alun ini tetap sejuk karena banyak sekali pepohonan yang ada di sekeliling alun-alun ini. Mari kita lanjut jalan lagi. Kita akan menuju ke Klenteng Liong Hok Pyo yang ada di sudut selatan timur dari alun-alun ini. Saya ingat cerita almarhum. Di alun-alun ini almarhum pernah ditanggap beberapa kali dan di setiap pertunjukan wayangnya mendapatkan antusias yang luar biasa dari penonton. Alun-alun ini dipenuhi oleh penonton yang pada saat itu berbahagia. Al-Fatihah. Nah, kita sampai di tujuan kita, Klenteng Liong Hok Pyo.
Kelenteng bersejarah ini menjadi saksi perjuangan masyarakat Tionghoa dalam keikutsertaan melawan Belanda pada saat itu, pada saat Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Kelenteng ini didirikan pada tahun 1864 oleh Kapiten B. Coklok atau Kapiten B. Conwy. Kelenteng dengan arsitektur yang megah dan indah ini menjadi pusat peribadatan etnis Tionghoa di Magelang. Pada tahun 2016, kelenteng ini mulai dipugar oleh pemerintah Kota Magelang dan diresmikan kembali pada tahun 2018. Nah, ini adalah dua patung singa jantan dan betina yang berada di depan kelenteng. Biasanya ini adalah simbol dari penolak bala untuk masyarakat Tionghoa. Mari kita menuju ke sisi utara dari alun-alun ini. Di sana kita akan menemukan satu gereja yang bersejarah. Gereja ini termasuk dalam Magelang Heritage, dibangun pada tahun 1817. Nama gereja ini adalah GPIB Bethel Magelang. Dengan desain arsitektur yang megah, bergaya Eropa, gereja ini menjadi salah satu simbol toleransi. Letaknya di sebelah utara alun-alun Kota Magelang, berseberangan dengan Watertoren, dan berdampingan dengan Masjid Agung dan juga kelenteng yang bersama-sama berada di sekeliling alun-alun Kota Magelang ini. Terlepas dari itu, perancangan kota di Magelang ini ternyata sejak 2 abad yang lalu pun telah memikirkan pluralisme yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Magelang. Salut sekali. Semoga kerukunan umat beragama di Indonesia akan tetap terjaga. Waktu istirahat telah selesai dan kita akan kembali bekerja. Saya dan 2 teman saya dan juga para peserta workshop siap untuk melanjutkan lagi pekerjaan yang tadi ditugaskan. Potongan itu dari pusat peribadatan, pusat pemerintahan, pusat. Seru sekali diskusinya. Kita akan melanjutkan lagi workshop ini di minggu yang akan datang. Sebelum pulang ke Jogja, kami menyempatkan diri dulu untuk beristirahat sejenak di salah satu kafe yang ada di seputaran Baeman. Tempatnya cukup cozy, desain arsitekturnya menarik dan sangat khas. Dominasi kayunya menjadikan ruangan ini hangat. Kami mencoba mencicipi single origin kopi dan juga Vietnam drip. Tidak lupa, kami juga memesan croissant kesukaan kami. Kopinya cukup nikmat dan croissant yang lezat, mampu menemani obrolan hangat kami di kafe ini. Diskusi yang seru tentang program kerja di pengabdian masyarakat kami yang akan kami lakukan di minggu-minggu yang akan datang, dan juga sedikit nostalgia karena kami sering bekerja bersama di tempat-tempat yang jauh dari Jawa. Jadi ini adalah obrolan yang hangat di tempat yang hangat pula. Jika akan berkunjung ke Kota Magelang dan kemudian ingin menikmati secangkir kopi yang nikmat dan juga roti-roti yang lezat, tempat ini bisa menjadi referensi. Cukup recommended untuk kalian melepas lelah, melepas penat, dan beristirahat sejenak. Area luar kafe ini juga cukup asri. Banyak pohon-pohon yang ada di sekitarnya, jadi lingkungannya tetap hijau dan fresh. Sebelum kami sampai di Jogja, kami mampir lagi di salah satu restoran seafood yang ada di Muntilan. Tempatnya bersih dan lega. Karena kami tidak sempat makan siang di Kota Magelang, maka kami mampir untuk makan siang yang kesorean. Semoga restoran ini bisa menjadi referensi. Kami memesan kepiting saus asam manis, platter saus padang,
ikan kakap, dan juga tumis kangkung. Ya, menu yang cukup banyak untuk kami bertiga. Demikian tadi jalan-jalan sembari bekerja sembari jalan-jalan saya di Kota Magelang. Semoga bisa menambah informasi wisata di Kota Magelang dan di Kabupaten Magelang. Terima kasih.